Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kondisi RK ini bukan hanya Bau-Bau yang butuhkan, termasuk Surabaya dan daerah sekitarnya yang butuhkan di daerah asal kelapa ini. Kemudian dari Las Salimu juga. Kebanyakan dibawa di Jakarta. Karena Buton Selatan itu akan terjadi suatu pengembangan tata kota yang begitu bagus. Tenaga ahli kita yang mendesain kota Buton Selatan ke depannya itu adalah Bapak Amirul Tamim. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga kelapa tua dan muda di Kota Bau-Bau mengalami kenaikan signifikan 2 bulan terakhir. Minimnya stok jadi alasan kenaikan harga kelapa di Kota Bau-Bau. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan genjot perkembangan sektor pariwisata. Percayakan penataan kota kepada tim ahli MZ Amirul Tamim. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 10 April 2025 bersama saya, Bu Juda. Kita ke berita yang pertama. Harga kelapa tua dan muda di Kota Bau-Bau mengalami kenaikan signifikan 2 bulan terakhir. Minimnya stok jadi alasan kenaikan harga kelapa di Kota Bau-Bau. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Kelapa yang hari ini harganya 7.000 per buah menjadi 15.000 per buah ini. Naiknya harga kelapa tua di sejumlah pasar di Kota Bau-Bau 2 bulan terakhir cukup membuat resah para kaum emak-emak. Kebutuhan masyarakat terhadap kelapa tua sebagai bahan baku santan untuk mengolah masakan berkuah dan gurih tak terelakkan, terlebih jelang hajatan dan hari besar keagamaan. Tak hanya kelapa tua, harga kelapa muda yang gemar dikonsumsi masyarakat Kota Bau-Bau sebagai pelepas dahaga dan bahan dasar membuat es buah juga mulai mengalami kenaikan sebulan terakhir. Sejak awal Ramadan, harganya per buah menjadi Rp10.000 dari sebelumnya Rp7.500 hingga Rp8.000 per buah. Salah satu pedagang kelapa muda di Pasar Karenugara Bau-Bau, Yana, mengatakan harga kelapa muda telah naik sejak awal Ramadan. Menurutnya kenaikan buah kelapa muda karena terjadi kenaikan pada harga kelapa tua. Kendati harganya naik, ia mengungkapkan daya beli masyarakat tetap stabil, apalagi menjelang Idul Fitri lalu. Sebelum terjadi kenaikan, para pedagang rata-rata menjual kelapa di angka Rp15.000 per 2 buah. Bahkan beberapa pedagang juga menjual kelapa muda Rp20.000 per 3 buah. Ini naik harganya sejak kapan? Kepala puasa. Pas kepala puasa? Pas kepala puasa. Oh. Kalau sebelumnya kan dijual Rp8.000, Rp15.000. Sekarang semua rata? Rata Rp10.000. Rp10.000, oke. Ini naiknya kelapa bu karena apa? Kurang tahu juga, karena mungkin pengaruhnya karena kelapa tua naik mungkin. Iya, harganya naik dari orangnya juga tuh, dari sana. Menanggapi itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Laudali Hasan, mengungkapkan pemicu kenaikan harga kelapa muda dan tua beberapa pekan terakhir karena pasokannya terbatas dari daerah penyuplai seperti Buton dan Kabupaten Buton Utara. Ia menyebutkan daerah penyuplai saat ini tidak hanya masuk kelapa di Bau-Bau, namun mereka juga telah menyuplai kelapa ke berbagai daerah, salah satunya Surabaya. Kondisi ini membuat stok kelapa di Bau-Bau semakin terbatas sehingga harganya ikut melejit. Kebanyakan kelapa dari RK ini yang dibutuhkan di Bau-Bau, karena kondisi RK ini bukan hanya Bau-Bau yang butuhkan, termasuk Surabaya dan daerah sekitarnya yang butuhkan di daerah asal kelapa ini. Kemudian dari Las Salimu juga. Kebanyakan dibawa di Jakarta, sehingga kelapa yang hari ini harganya 7.000 per buah menjadi 15.000 per buah ini. Karena stok kita juga terbatas dan harga dari daerah asal kelapa juga sudah mengalami kenaikan, sehingga mempengaruhi harga di pasar di Bau-Bau begitu. Ali Hasan menambahkan harga kelapa muda dan tua telah mengalami kenaikan dari daerah penyuplai. Untuk itu pihaknya berkoordinasi dengan daerah lain, salah satunya wilayah Muna, untuk memasok kelapa di Bau-Bau agar harga tidak semakin meroket. Atas koordinasi berkelanjutan, 2 kontainer kelapa tua telah masuk di Bau-Bau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Waude Nurliani, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Idrus Taufik Saidi, mengajak wisatawan untuk menjelajahi berbagai destinasi potensial yang tersebar di wilayah Kepulauan Buton. Dengan adanya penerbangan Super Airjet rute Makassar Bau-Bau,
pulang pergi dengan harga murah, wisatawan kini memiliki akses lebih mudah untuk melanjutkan perjalanan ke daerah hinterland sekitar. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Idrus Taufik Saidi, mengajak wisatawan untuk menjelajahi berbagai destinasi potensial yang tersebar di wilayah Kepulauan Buton, Kepton, Sulawesi Tenggara. Selain Wakatobi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional KSPN, terdapat sejumlah tempat menarik di Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara yang belum banyak dijelajahi. Idrus mengatakan Bau-Bau memiliki posisi strategis sebagai pusat konektivitas untuk wilayah Jazirah Kepulauan Buton. Karena itu pihaknya mengajak wisatawan untuk menjadikan Bau-Bau sebagai titik singgah baik untuk menikmati suasana kota maupun menjelajah destinasi di sekitarnya. Menurut Idrus, dengan adanya penerbangan Super Airjet rute Makassar Bau-Bau pulang pergi dengan harga murah, wisatawan kini memiliki akses lebih mudah untuk melanjutkan perjalanan ke daerah hinterland sekitar. Bau-Bau pun dapat menjadi pusat aktivitas wisata, mulai dari menginap, bersantai, hingga menjelajah. Untuk wisatawan yang ingin menuju Wakatobi dari Bau-Bau, tersedia beberapa alternatif transportasi laut seperti kapal cepat Banabungi dari Pasar Wajo, kapal cepat dari Lasalimo, serta feri dari Kamaru, Kabupaten Buton. Idrus juga menyampaikan harapannya agar ke depan terdapat rute penerbangan langsung Makassar Bau-Bau Wakatobi. Menurutnya, hal ini penting tidak hanya untuk mendukung arus wisatawan domestik maupun mancanegara, tetapi juga untuk mempermudah mobilitas masyarakat Wakatobi yang berdiaspora di Bau-Bau dan wilayah sekitarnya. Karena itu dengan konektivitas udara akan semakin memperkuat peran Bau-Bau sebagai gerbang utama pariwisata di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, pemerintah Kabupaten Buton Selatan genjot perkembangan sektor pariwisata. Percayakan penataan kota kepada tim ahli MZ Amirul Tamin. Mengenai hal ini, reporter RRI Bau-Bau Heru Mulku melaporkan. Karena Buton Selatan itu akan terjadi suatu pengembangan tata kota yang begitu bagus. Tenaga ahli kita yang mendesain kota Buton Selatan ke depannya itu adalah Bapak Amirul Tamim. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan bahwa Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan merupakan wilayah yang tidak dapat dipisahkan baik secara geografis maupun historis. Ia menyebutkan tidak menutup kemungkinan bahwa arah pembangunan di masa depan akan mengarah ke wilayah Buton Selatan. Menurutnya, Kabupaten Buton Selatan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui penataan kota yang baik. Dalam rangka pengembangan tersebut, pemerintah daerah Buton Selatan akan didampingi oleh tenaga ahli tata kota MZ Amirul Tamim. Bupati Adios optimis dengan sentuhan desain tata kota dari Amirul Tamim, Buton Selatan ke depan tidak akan tertinggal dalam sektor pariwisata. Karena Buton Selatan itu akan terjadi suatu pengembangan tata kota yang begitu bagus. Tenaga ahli kita yang mendesain kota Buton Selatan ke depannya itu adalah Bapak Amirul Tamim. Kita harus bersyukur sama beliau karena dia saya anggap adalah orang profesional dalam mendesain kota. Sehingga Buton Selatan juga tidak tertinggal perihal masalah dunia pariwisata. Bupati Adios meyakini perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buton Selatan tidak akan kalah saing jika daerah ini ditata dengan baik oleh orang yang tepat. Bahkan ia meyakini posisi Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak akan terus berada di urutan terbawah dari 17 kabupaten kota. Perkembangan pariwisata untuk seluruh daerah ini tidak kalah saing. Kalau disaing dengan baik, maka Buton Selatan tidak akan mungkin lagi di urutan ke-17 atau 16. Mungkin akan naik dan naik terus. Lebih lanjut, Adios juga menyinggung kehadiran pesawat Airbus A320
yang mulai masuk di Pulau Buton sebagai pertanda adanya geliat kehidupan dan potensi besar di wilayah tersebut. Untuk mewujudkan visi pembangunan itu, Bupati Adios mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk bersatu dan saling mendukung demi kemajuan daerah. Diketahui MZ Amirul Tamim merupakan wali kota Bau-Bau periode 2003 sampai 2013. Kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dan anggota DPD RI dari tahun 2019 sampai sekarang. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Kementerian Agama atau Kemenak Kota Bau-Bau menggelar acara halal bihalal yang dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai honorer Dharma Wanita Persatuan serta Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI di lingkungan Kemenak. Acara ini berlangsung di Aula Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu Kantor Kemenak Kota Bau-Bau pada Rabu tepatnya tanggal 9 April. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Kemenak Kota Bau-Bau yaitu Haji Mansur yang mengajak seluruh peserta untuk saling memaafkan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan. Menurutnya halal bihalal ini adalah momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antara pegawai serta menyempurnakan ibadah kita dengan saling memaafkan dan merajut kerukunan. Lebih lanjut, Mansur juga menekankan terkait pentingnya refleksi mengenai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pegawai untuk selalu menanamkan sikap toleransi, saling menghormati, serta menghindari segala bentuk kekerasan. Menurut Mansur, keberhasilan moderasi beragama dapat dilihat dari 4 indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, sikap toleransi, dan penerimaan terhadap tradisi lokal, dan hal ini penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Ia juga berharap dengan adanya acara halal bihalal ini, semangat silaturahmi dan moderasi beragama dapat juga terus tumbuh dan berkembang, dan juga memperkuat kerukunan di lingkungan Kemenak Kota Bau-Bau serta masyarakat secara keseluruhan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga kelapa tua dan muda di Kota Bau-Bau mengalami kenaikan signifikan 2 bulan terakhir. Minimnya stok jadi alasan kenaikan harga kelapa di Kota Bau-Bau. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan genjot perkembangan sektor pariwisata. Percayakan penataan kota kepada tim ahli MZ Amirul Tamim. Pendengar, demikianlah warta Kapten pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.